Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nus. Kembali lagi bersama saya Januar dalam menuju Pilkada. Pada hari ini kita menuju Pilkada kedatangan, sebenarnya bukan kedatangan, kami yang mendatangi langsung tuan rumah istimewa Bang Rendy Susiswo Ismail, calon wali kota Balikpapan periode 2024-2029. Bang, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah. Siap kerja keras ini Bang kayaknya masa-masa. Biasa-biasa aja. Kerja keras nanti kalau udah terpilih baru. Kalau biasa. Siap. Kalau biasa-biasa berarti nothing tulus ini Bang ya. Iya. Bang, Siap. mungkin saya mulai dengan pertanyaan seperti ini Bang. Kehadiran Abang ini kan cenderung mengejutkan di detik terakhir pendaftaran gitu kan Bang. Kita tidak tahu bagaimana kemudian apa yang terjadi di belakang layar sehingga Abang kemudian maju bersama Bang Edi Tarmo gitu ya kan. Seperti apa itu Bang? Ya, pertama gini, saya sebenarnya soal maju sebagai kepala daerah itu memang saya siapkan jauh-jauh hari lah gitu. Tapi waktu itu ada dua pilihan saya, kalau enggak di Balikpapan, di Penajam Pasir Utara. Tapi kemudian dalam perkembangannya sempat fokus serius untuk kemudian di Penajam Pasir Utara. Dan ketika pileg kemarin, ya itu saya mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Itu bukan karena saya ingin jadi. Jadi saya memanfaatkan momen pileg kemarin, pemilu ya kemarin itu menguji, ya istilah orang itu uji ombak lah Mas. Saya ingin tahu kalau kemudian saya mau menjadi pejabat politik, ya, terutama jadi bupati maupun wali kota di dua daerah ini, ya, Balikpapan dan Penajam itu, seberapa besar tingkat penerimaan kehadiran saya sebagai politisi dalam tanda petik ya, di mata masyarakat lah. Dan kemudian hasilnya memang ya bagi saya ini menjadi parameter, menjadi tolok ukur untuk kemudian saya maju atau tidak sebagai calon bupati atau calon wali kota gitu. Karena suara yang saya dapat di Balikpapan juga cukup signifikan kan, hampir 40-an ribu ya. Kemudian di Penajam hampir 15.000 gitu. Itu bisa menjadi modal saya, yang saya simpulkan gitu ya, bisa menjadi modal saya cukup didukung di Balikpapan. Di Balikpapan maupun di Penajam. Tapi kan sebelum pendaftaran pasti ada proses lobby-lobby politik dengan partai-partai itu Bang. Bagaimana kemudian akhirnya tiba-tiba muncul dari PDIP namanya Abang gitu ya kan? Ya ini saya nggak tahu ini blessing disguise ya. Ini Nah. mungkin rahmat Tuhan ya gitu. Karena waktu kemarin itu memang saya all out fokus melakukan pendekatan dengan pimpinan partai politik itu untuk kepentingan Penajam. Nah, tetapi memang ketika mendaftar saya nggak tahu gitu. Apakah ini memang institusi atau karena ini memang tangan Tuhan yang ikut bermain. Saya daftar di Balikpapan itu iseng sih enggak gitu ya kan. Iseng sih enggak, tapi antisipasi kalau kemudian aku gagal di Penajam. Iya kalau kemudian kemungkinan di Balikpapan. Jadi satu-satunya partai politik yang saya daftar di Balikpapan cuma PDI memang. Partai-partai lain nggak ada. Tapi memang ternyata ada proses yang saya kira tahu lah bagaimana dinamika politik yang terjadi, kemudian bagaimana proses-proses transaksional ya, kita untuk mendapatkan dukungan partai politik gitu, sehingga kemudian pada akhirnya gitu Penajam saya memutuskan untuk maju, tidak lanjut gitu, dan kemudian di Balikpapan. Nah atas dasar keputusan itu saya melakukan pendekatan. Pertama tentu pendekatan, waktu itu belum ada keputusan MK. Keputusan MK belum ada. Kalau kita mengandalkan suara PDIP waktu itu belum cukup nggak bisa. Nah, tapi waktu itu saya optimis untuk kemudian saya bisa diusung oleh parpol lah. Walaupun saya daftar di PDIP dan saya kemudian ketika berketetapan hati untuk maju di DPD di Balikpapan, saya melakukan komunikasi politik. Tidak saja dengan PDIP yang saya daftar walaupun satu-satunya, tapi juga dengan beberapa partai politik. Itu belum ada keputusan MK? Belum. Di antaranya adalah DMK, PKB, nah kemudian PKS, dan juga dengan P3. Itu. Nah kemudian proses politik lagi jalan gitu. Ketika belum keputusan MK sebenarnya saya hampir lah gitu diusung dalam tanda petik oleh PKB gitu. Belum ke PDIP. Nah itu tadi ya, karena ada proses-proses politik berkaitan dengan apa yang mesti harus saya tunaikan, dan kemudian ternyata PKB sudah ada komitmen dengan pihak lain, ya sehingga kemudian ya udah PKB
nggak bisa lanjut. Nah kemudian saya mencoba menseriusi di PDIP gitu. Walaupun belum ada keputusan MK itu. Belum ada keputusan MK gitu. Tapi waktu itu saya sudah punya komitmen lah gitu dengan pasangan wakil gitu. Wakilnya bukan Mas Edi Tarmo waktu itu. Waktu itu belum. Belum lah. Nanti ceritanya kalau tapi berarti pas dengan Bang Edi Tarmo dikawinkan ketika di PDIP-nya. Iya di DPP. Dengan Mas Edi Tarmo itu saya di kawin paksa sih enggak ya gitu. Karena memang sebelumnya saya nggak pernah komunikasi apapun ya dengan Mas Edi Tarmo. Tapi kemudian ada situasi yang pada akhirnya Mas Edi Tarmo dipanggil oleh DPP untuk kemudian mendampingi saya sebagai wakil wali kota. Gitu. Oke, Bang. Ya. Selain dari sisi elektabilitas, karena dengan 40% suara di pemilihan 40.000 ya, di DPD kemarin, apa sebenarnya yang latar belakang Abang ingin maju di Balikpapan sebenarnya? Banyak variabel, Mas. Banyak kemudian dasar pertimbangan saya untuk kemudian berketetapan nanti saya maju. Pertama, sebelumnya kan diskusi panjang. Gitu. Saya ini kan basicnya orang pergerakan, Mas, ya, aktivis dan kemudian di dunia kampus. Banyak kemudian teman-teman mendiskusikan tentang dua daerah ini sebenarnya. Balikpapan dengan Penajam Pasir Utara, apalagi kemudian dikaitkan dengan IKN gitu. Yang kemudian dari diskusi-diskusi ini kesimpulannya ya, itu kan harus diakui bahwa masyarakat Balikpapan dan PPO itu janjane gregetan gitu, bilang orang Jawa gitu. Terhadap ya lajunya pembangunan IKN di IKN yang sangat luar biasa, tapi dibanding di daerah itu tidak atau kurang ya mengikuti dinamika pembangunan yang sangat luar biasa di IKN itu, termasuk juga di Balikpapan dan Penajam. Oke. Itu kemudian ditambah lagi itu sejumlah persoalan yang mestinya persoalan yang ada di Balikpapan itu dan Penajam itu tuntas, terutama di Balikpapan. Itu udah tuntas gitu, nggak perlu lagi ada persoalan-persoalan yang sekarang dikeluhkan oleh masyarakat. Karena pemimpin Balikpapan yang lalu itu sudah mempersiapkan rencana strategi pembangunan Balikpapan itu berbasis pada visi. Itu bahkan saya melihat ada beberapa 50 tahun ke depan tentang Balikpapan. Nah, kenapa kemudian muncul berbagai macam persoalan? Ya ada persoalan, ini persoalan kepemimpinan, persoalan leadership, persoalan yang berkaitan dengan soal regulasi, yang kemudian membuat apa yang sudah direncanakan, ya, rencana strategi pembangunan ke depan orang melaku, tidak jalan, stuck. Itu membuat kita gelisah. Nah, kalau kemudian Balikpapan dan PPU masih seperti ini, implikasinya, dampaknya akan juga luar biasa bagi rakyat Balikpapan. Misalnya berkaitan dengan soal SDM, ya kan? IKN sudah memberikan informasi ya, tentang berkaitan dengan kebutuhan SDM yang diperlukan, ya kan. Tapi jujur ketika kemudian anggap pada saat itu otorita IKN ya, mengumumkan berkaitan dengan lowongan misalnya, itu kemudian menerapkan standar tertentu, itu kan masyarakat tidak saja masyarakat, tapi masyarakat Balikpapan saya kira nggak sampai 2% yang kemudian bisa terlibat langsung. Itu menjadi persoalan. Nah, mestinya ini menjadi pelajaran bagi kita. Paling tidak harus ada langkah-langkah ya agak sedikit progresif loh. Ternyata kondisi rakyatku itu dari segi SDM seperti ini. Segeralah kemudian mengambil langkah-langkah atau rencana strategis atau melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah saya lakukan khususnya berkaitan dengan soal SDM. Belum lagi tentang persoalan-persoalan berkaitan dengan pembangunan, ya. Infrastruktur dan lain sebagainya itu kan sudah mulai berdampak sangat luar biasa. Tapi juga tidak ada atau belum lah gitu langkah-langkah yang cukup signifikan untuk kemudian menangani persoalan-persoalan yang mestinya itu harus selesai. Oke. Di kepemimpinan yang berarti lain. Abang nggak pengen misalnya keberadaan IKN masyarakat Balikpapan hanya sekedar menjadi penonton. Jadi penonton. Saya sering sampai gambarkan dan saya sudah melakukan pendekatan, menyampaikan informasi berkaitan dengan ini. Orang jangan sampai jadi penonton. Saya bilang kalau masih bisa jadi penonton masih mending. Berarti di kantong kita masih ada uang lah 1.000, 2.000 untuk beli tiket. Iya. Nah, kalau sampai pada posisi orang Balikpapan, orang Kalimantan Timur nonton pun nggak bisa. Dan ini problem serius, ini persoalan serius. Gitu.
Nah, kebetulan saya di dunia pendidikan, saya sering diskusi dan menganalisis semua persoalan yang berkaitan dengan soal ibu kota negara. Oke. Kegelisahan itulah yang Mas kemudian ya saya didorong oleh teman-teman untuk kemudian Mas Mandi maju. Bang, kita bicara soal maju sebagai calon pemimpin ya, Bang. Iya. Kita bicara soal mimpi Abang, kita bicara soal janji Abang ya kan. Iya. Nah, bisa kita paparkan enggak Bang, Bang? Janji-janji Abang ya kan, mimpi-mimpi Abang ketika nanti insya Allah Abang menjabat sebagai wali kota Balikpapan gitu, Bang. Kalau saya lebih Ada beberapa misalnya menghindari kata janji. Oke. Saya lebih cenderung untuk kemudian mencoba untuk memahami apa yang kemudian diinginkan oleh rakyat Balikpapan. Kita lakukan identifikasi, kita analisis apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat Balikpapan untuk Balikpapan ke depan seperti itu. Abang mungkin sudah menyusun Ya, ya, kita bisa paparkan ya. supaya Tribuners ini bisa Ya. mendengar langsung dari Abang gitu ya, Bang. Ya, salah satu di antara mimpi masyarakat Balikpapan bagaimana kemudian secara ekonomi Balikpapan tidak tergantung atau bergantung dengan yang sekarang nih, perekonomian Balikpapan ini kan tergantung dengan migas, bergantung dengan tambang, ya kan? Kalau kemudian sektor migas dan tambang, dan kita pernah mengalami situasi itu, ketika kemudian tidak saja isu lah berkaitan dengan soal migas itu, cadangan minyak di Kalimantan sudah mengalami stagnasi, kemudian waktu juga tambang mengalami situasi yang juga tidak cukup baik, kan dampaknya di Balikpapan pernah mengalami kelesuan secara ekonomi sangat luar biasa. Ya, ketahanan ekonomi kita hampir terpuruk, ya. Kemampuan daya beli masyarakatnya drop. Nah, itu diperjelas gitu kan. Waktu itu kan sempat mal-mal apa segala sepi, mengalami situasi sulit, sepi. Ya. Kemudian terjadi pengurangan pegawai, karyawan dan lain sebagainya gitu. Bandara sepi dan lain sebagainya. Nah, bandara sepi dan sebagainya diperparah waktu itu kan bandara Balikpapan tidak lagi menjadi daerah pintu gerbang utama karena di Samarinda sudah buka. Nah, ini menegaskan bahwa kondisi ketahanan ekonomi di Balikpapan itu nggak baik-baik saja. Karena itu kita harusnya sudah disusun rencana strategis ke depan untuk bagaimana kemudian ada kegiatan gitu ya, ada rencana pembangunan yang kemudian bisa menjadi pilar utama ya, yang kemudian menjadi jaminan untuk situasi apapun lah gitu. Ya. Dengan gejolak ekonomi yang seperti apapun, ketahanan ekonomi masyarakat Balikpapan tetap dijaga. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh Abang misalnya ketika penguatan? Salah satu di antaranya yang menjadi rencana strategi ke depan adalah soal pendidikan. Saya ingin institusi pendidikan kita oleh pemerintah daerah itu seperti pemerintah daerah Jogja, seperti pemerintah daerah di Malang, menjadi kekuatan yang memberikan daya dukung kuat dari sisi ketahanan ekonomi. Balikpapan punya potensi? Kita punya ITK, kita punya Poltekba, kita punya Universitas Balikpapan. Dan saya sudah katakan bahwa hati, pikiran, tangan saya ini, kalau negara mau menjadikan Universitas Balikpapan sebagai perguruan tinggi negeri, saya ikhlas, Mas. Saya tidak minta apa-apa. Dan saya berikan Universitas Balikpapan tidak dalam kondisi seperti perguruan tinggi lain. Ketika diserahkan kepada negara, ya, untuk menjadi PTN, itu dalam keadaan yang mungkin ada konflik, ada macam-macam. Enggak, minus. Tapi saya akan berikan justru pada saat kondisi, posisi Universitas Balikpapan terbaik. Ya, dari segi mutu. Tidak ada beban apapun yang itu kemudian membebani negara. Dan itu sudah saya persiapkan. Satu, karena saya orang berkeyakinan betul. Sektor pendidikan itu leading sektor yang sangat luar biasa. Apalagi kemudian ditambah Balikpapan kan punya keunggulan yang zaman Pak Cucup itu selalu disampaikan. Orang Balikpapan itu Anda harus bangga menjadi warga Balikpapan. Balikpapan punya dua keunggulan komparatif dan keunggulan kualitatif. Kita punya bandara yang sangat luar biasa, yang kemudian menjadi pintu gerbang Kalimantan, ya kan? Waktu itu kan gitu. Nah, kemudian kita juga punya pelabuhan Semayang yang kalau kemudian ini dijadikan sebagai pelabuhan internasional, ya kan? Itu kan luar biasa gitu. Artinya akses ke Balikpapan itu tidak saja untuk kepentingan domestik, bahkan internasional pun gampang masuk di Balikpapan. Nah, kalau misalnya sektor pendidikan itu menjadi komitmen politik, ya tidak saja
goodwill tapi juga political will, ya itu luar biasa, Mas. Dan saya rasakan Uniba itu dulu ketika belum seperti ini. Di kawasan Uniba itu tempat jin buang anak, Mas. Oke, oh, ya. Tapi sekarang sampean lihat, ya kan daerah sekitar Uniba, ketika kemudian Uniba menjadi perguruan tinggi swasta yang dipercaya secara kualitas, itu daerah sekitarnya itu sekarang bertumbuh, ikut berkembang, ikut berkembang sangat luar biasa. Kos-kosan di situ nggak ada loh yang harganya 1,5 juta, rata-rata 2 jutaan. Dan itu kemudian itu kemudian jalanan sepanjang kiri kanannya itu dulu sepi. Sekarang waduh luar biasa. Dan itu yang mau Abang kembangkan dalam skala besar. Skala besar kota. Bagaimana kemudian pendidikan ini juga bisa menopang ekonomi masyarakat Balikpapan. Iya. Kita sudah bicara soal kemandirian ekonomi. Kita sudah bicara soal mimpi Abang soal pendidikan. Apalagi kemudian? Ya, tentu yang sekarang ini kan ya ini juga menjadi prioritas. Kan yang berkaitan dengan sektor yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, soal air. Oke. Ini menjadi bahasan yang seksi ini kalau kita bicara air soal itu kan sebenarnya sudah itu tadi sama lah. Jadi bukan karena sekarang persoalan air itu yang menyangkut tentang sulitnya air yang keruh dan sebagainya. Dan telah diidentifikasi, telah dilakukan kajian. Ya, kenapa kemudian kondisi seperti sekarang ini itu di 10 tahun yang lalu, bahkan 15 tahun yang lalu, dan solusinya sudah ada. Gitu. Problemnya itu misalnya sebagai satu problem ya, yang mestinya harus sudah kan soal yang berkaitan dengan ketersediaan air baku. Oke. Abang sudah punya solusi jangka pendek, menengah atau jangka panjang? Iya, yang pertama tentu ya kita akan bangun ya kita soal air yang tentu kita akan mengoptimalkan potensi ketersediaan air. Kita sadarlah gitu di Balikpapan kan tidak ada air bawah tanah, itu kan air tada hujan, ya tada hujan. Nah, kita akan memperbaiki kondisi lingkungan yang ada di Balikpapan dan sekitarnya itu. Ya. Dulu pemerintahan yang lalu, zaman Pak Imdat, betul Pak Cucup dan Pak Imdat itu sudah dibuat regulasi soal kemudian proporsi pembagian kawasan untuk peruntukan pemukiman dan kemudian kawasan hijau. Kawasan hijau itu bukan sekedar untuk kemudian supaya Balikpapan indah dengan kehijauannya, tapi itu adalah kawasan yang bisa dijadikan sebagai kawasan resapan, tangkapan air hujan sehingga kemudian bisa. Kalau sekarang kan regulasinya sudah tinggal ditegakkan saja, dijaga itu. Sekarang dulu. Tapi kondisinya dulu kan kebutuhan, misalnya kebutuhan perumahan masih belum, tempat tinggal masih belum. Kalau waktu itu kebijakan itu dikonsisten di ini kan waktu itu sudah ada perencanaan untuk membangun pipanisasi. Ya. Kemudian yang kedua ada desalinasi air laut menjadi itu sudah. Saya sebagai ketua Kabin waktu itu yang membawa salah satu investor, saya ingat betul dari Yaman, ya, untuk kemudian desalinasi itu bisa dibangun di Balikpapan. Tapi memang kita akui waktu itu karena teknologi ya yang masih sangat mahal sehingga memang waktu itu hitungannya saya ingat betul ya karena pengusahanya presentasi di Kadin, presentasi di depan Pak Imdat, mahal. Sehingga kemudian ini sebagai opsi, yes. Tapi kemudian ada opsi lain. Opsi lain apa? Membangun pipanisasi. Ada 3 opsi. Opsi yang pertama itu adalah Muhakam, mengambil air dari Mahakam. Kemudian yang kedua bendungan yang ada di Sepaku. Kemudian yang ketiga adalah ada sungai di Tunan. Ini sudah ada dari segi perencanaan kajiannya. Berapa anggaran diperlukan sudah ada. Tinggal bagaimana kemudian kalau kaitan dengan soal pembiayaan tidak saja disengkuyung bilang orang Jawa itu ya dengan mengalokasi APBD Balikpapan, tapi kan bisa kita kemudian melakukan pendekatan secara politik berkaitan dengan anggaran baik provinsi maupun pusat. Nah ini kalau dilakukan udah lama Mas itu di tangani. Tapi yang progres yang paling cepat ini tentu kita akan mengoptimalkan potensi air yang ada dan saya yakin dan percaya PDAM sudah ada itu. Sudah ada langkah-langkah yang mesti harus dilakukan. Dan ini bukan kesalahan PDAM loh. Kalau berkaitan dengan itu bukan. Tapi lambatnya pemerintah dalam mengambil langkah-langkah solutif ya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan Balikpapan terhadap air baku. Untuk kemudian menjadi pasokan. Itu kita bicara soal jangka panjang kan Bang. Jangka pendeknya ya kita tahulah akhir-akhir ini banyak kemudian masyarakat yang mengeluh air di rumahnya mati berhari-hari, kemudian
ada yang susah untuk menyambung baru. Apa kemudian Yang Abang pertama tawarkan? melakukan evaluasi terhadap kebijakan. Ya, untuk bagaimana kemudian kita mengajak partisipasi masyarakat untuk menjaga ya, daerah-daerah tangkapan air atau resapan itu. Itu yang pertama. Ini penting. Ya, bukan kemudian kita melarang kalau kemudian ada teman-teman pengusaha, terutama yang bergerak di sektor usaha pengembang lah itu, untuk kemudian membabat bukit, membabat itu, kemudian daerah perbukitan menjadi gundul, bukan, tapi kita atur, regulasinya sudah ada. Ya, nah, kemudian salah satu regulasi di dalamnya adalah bagaimana kemudian membangun, saya nggak tahu orang kita tahu nggak, embung mas. Embung, oke. Bendungan-bendungan kecil. Ya, itu bendungan-bendungan kecil sebagai bendungan tada hujan yang kemudian kalau kemudian itu secara jumlah, kalau sekarang kan itu sudah dilakukan, gitu kan. Tapi diperbanyaklah kan, karena seiring dengan waktu pengembang juga mengembangkan, dibangun dengan partisipasi swasta, dan saya yakin dan percaya swasta juga mau membangun itu. Itu yang kedua. Yang ketiga ya itu tadi program jangka panjang, menengah dan panjangnya seperti panisasi, itu solusi yang kemudian bisa menyelesaikan secara tuntas persoalan berkaitan dengan air. Oke. Bang, kita ngobrol lagi soal mimpi-mimpi Abang ya kan. Kita sudah bicara kementerian ekonomi, kita sudah bicara pendidikan, bicara soal air. Apalagi kemudian Abang tawarkan kepada masyarakat Balikpapan itu jika Abang terpilih itu? Mentuntaskan persoalan banjir. Oh, nah, itu persoalan utama sebenarnya dalam beberapa tahun di Mendera Kota Balikpapan tuh Bang ya. Kan kalau kita lihat kemarin penataan kota itu sedemikian rupa bagus. Drainase besar-besar kan. Oke. Kemudian embung juga di manage dengan bagus gitu, sehingga kemudian tidak sampai terjadi ada luapan atau tumpahan air lah yang begitu hujan langsung melimpah kemana-mana, tampung di embung ya, dan embung itu bisa dimanfaatkan sebagai salah satu di antara solusi untuk kemudian mengatasi persoalan kekurangan ketersediaan air baku. Tapi yang terjadi Genangan. Kita bahasnya bukan, kalau bahasa pemerintah kan genangan dengan banjir. Persoalan yang mestinya harus menjadi perhatian, dan itu tahu lah, sedimentasi saja nggak diperhatiin. Di aliran-aliran sungai, aliran-aliran parit, tingkat sedimentasi ya kan tinggi sekali. Berarti apa kemudian solusi yang Ya, solusinya sekarang mengoptimalkan ya. Jangan ya, saya mau maaf ini kalau saya ngomong agak itu, saya sedih terus terang dengan daerah di MT Haryono. Saya warga Balikpapan yang sangat tidak setuju penanganan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas ataupun keindahan kota, kemudian menutup dalam tanda petik ya, saluran paret yang waktu itu sudah melalui proses kajian yang mendalam, sehingga kemudian kenapa paretnya menjadi besar dan dalam. Itu karena untuk mengatasi persoalan air. Nah sekarang sedimentasinya tidak diatasi, kemudian ditutup. Itu nanti nggak usah jauh 2-3 tahun, itu ketika hujan sedikit aja, itu pasti akan. Berarti sebaiknya? Sebaiknya dikembalikan. Dikembalikan fungsi itu sebagai daerah aliran air. Gitu. Itu masalah. Yang kedua pemeliharaan, harus benar-benar pemeliharaan atas fasilitas itu juga harus maksimal. Kita harus berani melakukan evaluasi terhadap postur anggaran APBD. Karena selama ini pemeliharaannya mungkin ya tidak maksimal. Wah itu gede nih wae, ora apa-apa. Dibesarkan anggaran untuk kemudian pemeliharaan terhadap saluran-saluran drainase kota, baik yang besar maupun yang kecil. Kemudian dilakukan penataan sedemikian rupa. Contoh sebenarnya dulu ketika zaman Pak Cucup itu sudah terjadi di Puskip. Aluran sungai di Puskip dan selanjutnya. Ya. Di samping kemudian membangun kesadaran masyarakat, masyarakat disadarkan tentang arti pentingnya untuk bersama-sama. Ini kan kepentingan bersama nih, persoalan banjir, ya. Nah, ditata. Ingatkan dulu zaman Pak Cucup itu
puluhan truk untuk kemudian ngeruk sedimentasi. Oke. Sampai kemudian ke hilirnya gitu, dikeruk itu kan. Dan kemudian waktu itu benar-benar banjir bisa dikendalikan. Di samping itu masyarakatnya itu mau ditata. Kalau dulu di pinggiran jalan pinggiran paret itu zaman Pak Cucup sebelum mengeluarkan kebijakan itu kan toilet, WC dan sebagainya itu kan ada di belakang di paretnya itu. Jadi orang bikin WC. Itu kemudian bagaimana dilakukan pendekatan untuk kemudian pemerintah membantu rumah-rumah masyarakat yang ada di pinggir sungai itu untuk kemudian dijadikan yang tadinya bagian belakang rumah dijadikan bagian depan, dan paretnya itu ini dibikin jalan sebagai buffer zone kiri kanan itu. Dan itu berhasil. Tapi sayangnya itu lagi-lagi tidak ditindaklanjuti. Berarti salah satu kuncinya adalah ketegasan gitu, Pak ya. Ketegasan menegakkan apa yang telah menjadi keputusan kaitan dengan aturan-aturan kita hidup bersama di sebuah kota ini yang terus berkembang. Ya, kemudian menjagalah gitu, yang kemudian menjaga, memelihara ya seluruh lah infrastruktur dan sebagainya itu dengan baik. Gitu. Tentu juga political will-nya itu ya kan untuk memelihara juga memang biayanya juga besar, ya nggak apa-apa, ya kan. Tapi konsisten itu jaga dan secara dini ketika kemudian ada misalnya masyarakat yang kemudian melanggar aturan ya cepat diingatkan, kalau misalnya nggak bisa diingatkan ya dilakukan tindakan. Oke. Ada juga yang penting, Bang, kesehatan. Iya. Apa kemudian? Ya, kesehatan. Sampean sebagai masyarakat, ya apalagi teman-teman wartawan kan sering mendapatkan keluhan. Oke, yang BPJS kelas 3 ya itu. Ya, kelas 3 itu katanya. Tapi kan dalam banyak peristiwa dan itu terjadi, terutama orang BPJS kan bisa masuk, bisa dipergunakan. Yang pertama ada batasan waktu. Kalau sudah sekian hari kan biar kamu masih sakit parah, tapi kalau batas waktunya habis ya dia harus keluar dulu. Ini tidak boleh terjadi. Apa kemudian solusi yang Abang tawarkan? Solusinya ya kalau memang ini berkaitan dengan soal insentif yang harus dikeluarkan pemerintah, keluarkan saja sehingga kemudian BPJS itu memberikan jaminan bahwa kalau ada rakyatku yang sakit gitu ya, masuk ke rumah sakit kecuali takdir Tuhan memang ya kita tidak bisa apa-apa. Tapi kalau kemudian itu bisa disembuhkan, tuntaskan sampai kemudian benar sembuh, baru keluarkan dari rumah sakit. Tapi tidak kemudian bukankah itu kebijakan BPJS pusat gitu? Ya. Kan ada ruang subsidi, Mas. BPJS kita nggak ganggu ini, kecuali kalau kemudian kita ganggu. Kita subsidi di terakhir lah gitu ya. Ini kemudian kita berikan subsidi untuk mengatasi itu. Bentuknya apalah gitu. Sampai BPJS ada, kalau di Jakarta dikenal dengan kartu Jakarta Sehat. Daerah lain bisa kok. Artinya ketika orang keluar dari rumah sakit benar-benar sehat. Benar-benar sehat. Gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, jaminan terhadap orang untuk mendapatkan layanan kesehatan yang saya tidak mengatakan paripurna. Misalnya ada warga yang sakit datang ke rumah sakit pakai fasilitas BPJS ya. Kalau itu hari libur biasanya kan orang dilayani. Ya. Nah, berbagai macam alasan lah yang kemudian dikemukakan ya. Regulasinya seperti ini. Nah, kita harus ada kebijakan itu puskesmas kita tingkatkan ya, tentang fasilitas layanan kepada masyarakat. Salah satu diantaranya kantong-kantong atau simpul-simpul untuk mereka yang akan datang ke puskesmas itu. Ketika kemudian memang kondisinya nggak mungkin dibawa ya, atau kalau mau dibawa ke rumah sakitnya kehabisan kamar, puskesmas itu disiapkan fasilitas untuk bisa rawat inap paling tidak 1 atau 2 hari. Kalau 1-2 hari dengan fasilitas rawat inap itu bisa sembuh, ya
pulang. Kalau enggak ya dirujuk di rumah sakit. Nah ini puskesmas yang ada di Balikpapan mestinya ini ditingkatkan. Mulai dari pembantu, di pembantu bisa rumah sakit puskesmas pembantu mestinya ya, paling tidak ada 2 lah. Ada 2 kamar atau 2 apapun namanya gitu ya, untuk kemudian disiapkan kalau kemudian ada rakyat yang kemudian perlu penanganan penyakit yang serius, ya, itu tidak perlu harus ke rumah sakit. Di situ 1-2 hari. Puskesmas yang beroperasi 24 jam. Iya, puskesmas yang beroperasi 24 jam. Semua orang puskesmas akan bertanya, ya semua puskesmas. Orang bertanya, bagaimana dengan SDM-nya? Loh, sekarang ini kan kita bersyukur loh. Misalnya kita bisa mengoptimalkan kerjasama dengan lembaga pendidikan kesehatan, ya, baik mereka yang punya perguruan tinggi yang punya fakultas kedokteran maupun perguruan tinggi yang punya sekolah-sekolah perawat. Itu kan bisa dibangun kerjasama. Nah, kerjasama misalnya dengan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program-program pendidikan kesehatan, oke, kita lakukan. Itu salah satu diantaranya. Di samping yang berikutnya tentu kita akan berupaya untuk bagaimana kemudian tenaga-tenaga nakes gitu ya, terutama perawat maupun dokter juga harus dipikirkan dengan sungguh-sungguh. Ada target-target lah. Gitu. Artinya abang memberikan jaminan bahwa BPJS gratis akan tetap berlanjut. Oh iya, wah itu program nasional kok, ya kan? Tinggal soal kualitas saja dan kemudian itu berkaitan dengan peningkatkan kapasitas layanan kepada masyarakat terhadap mereka yang itu. Yang tadi saya sebutkan kan itu, ya kalau mungkin pakai istilah yang gampang itu BPJS Plus. Bang, mungkin terakhir ini bang. Iya. Mungkin pertanyaannya agak melenceng, tapi juga penting. Banyak kemudian masyarakat yang kemudian menanti komitmen dari calon-calon wali kota yang berlaga. Persiba Balikpapan, bang. Itu dia. Saya bersyukur karena wakil wali kota saya itu, ya, anak muda yang dulu diserahi ya, sebagai manajer Persiba, yang kemudian mampu menghantarkan Persiba masuk divisi 1. Yang namanya Edi Tarmo. Oke. Olahraga bola ini kan sangat luar biasa, Mas. Saya ingat betul. Awal sekali ya Persiba bisa menjadi laju ke divisi 1 itu. Awalnya itu bagaimana kemudian Pak Wali Kota zaman itu almarhum Sarifudin Yus ngajak potensi masyarakat untuk bisa bersama-sama, ayo kita bangkitkan Persiba dan kemudian kita tingkatkan capaian prestasi Persiba. Waktu itu dari komunitas pengusaha yang diajak. Saya ingat betul manajer pertama yang membawa Persiba sampai kemudian sekarang, sebelum Mas Edi, itu namanya Pak Max Selevan. Partisipasi Pak Max Selevan yang kemudian mau menjadi manajer itu tidak dibiayai 1 sen, tidak dibiayai oleh BPD. Pak Yus almarhum Sarifudin Yus tidak mengeluarkan duit 1 sen pun. Tapi kemudian Pak Max Selevan itu ya dengan dukungan wali kota kemudian melakukan pendekatan dengan sejumlah komunitas. Artinya tidak ada dana APBD yang nggak ada. Dan sampai kemudian di capaian prestasi yang sangat luar biasa masuk divisi 1. Luar biasa, Pak. Dan saya kira sekarang ini bisa. Abang bisa misalnya janji, kita janji kan, kalau abang terpilih nanti bisa nggak memberikan janji kalau abang jadi wali kota Balikpapan, Persiba kembali lagi ke PT pasti. Saya ngeliat di sini orang-orang kaya-kaya melebihi kekayaan seperti orang-orang seperti Pak Max Selevan banyak kok. Itu tadi kemampuan pemimpin ya untuk bagaimana kemudian mengajak partisipasi masyarakatnya secara berkualitas gitu ya. Itu. Dan saya percaya betul masyarakat Balikpapan terutama komunitas dunia usaha itu bisa dikonsolidir untuk ayo kita sengkuyung bareng, bilang orang Jawa loh ya. Bagaimana kemudian membangkitkan Persiba. Kalau kemudian itu dimanage dengan baik, itu potensi yang tidak harus Persiba itu membebani rakyat. Kalau pakai APBD kan membebani rakyat itu. Dan sudah tidak boleh sebenarnya. Ya itu nggak boleh kan gitu. Tapi sekarang katanya informasinya kalau yang masuk divisi 3 kah boleh pakai APBD. Nah, jangan sampai kemudian ini menjadi ruang kita gunakan dana APBD. Saya nggak mau. Tidak boleh 1 sen pun duit rakyat ya untuk kemudian di luar dari kepentingan pembangunan yang memang sudah
rencana. Bang, Tuh. paling terakhir nih Bang. Ya. Kita tahu bahwa Indonesia akan Indonesia mengkampanyekan Indonesia Emas di tahun 2045 nanti kan Bang. Nah kemudian mimpi besar apa Abang ingin Balikpapan menjadi kota seperti apa di tahun 2045 nanti gitu Bang? Di 2045 Balikpapan menjadi kota megapolitan. Kota metropolitan, kota megapolitan. Daya dukung untuk itu IKN. Saya percaya ya, walaupun sekarang dinamika politiknya masih yang kita sering saksikan itu, tapi saya percaya bahwa IKN itu akan memberi dampak yang sangat luar biasa terhadap daerah yang ada di sekitarnya. Apalagi Balikpapan ya, yang punya daya dukung sangat luar biasa. Ya tadi keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang sering disampaikan Pak Wali, kita punya bandara sangat luar biasa, punya. Bang Randy, terima kasih Siap. banyak atas Makasih perbincangan pada banyak. malam ini Bang. Iya. Semoga sukses selalu Siap, Bang. Ya. siap. Dan Sukses juga untuk Tribun ini. siap, terima kasih banyak Ya, Bang. Ya. menjadi mitra masyarakat, ya, termasuk juga mitra pemerintah. Siap. Kan dalam rangka sosialisasi kalau kaitan dengan pemerintahnya program-program pembangunan yang bagus lah, yang baik itu. Kemudian yang Siap. kedua, memotivasi masyarakat untuk bisa kemudian berpartisipasi dalam semua program pembangunan yang bisa yang melibatkan masyarakat di Balikpapan. Oke, siap Bang Randy. Ya, siap. Terima kasih banyak Bang Ya, Randy ya. sama-sama, Mas. Sehat selalu Bang ya. Amin, Terima amin. kasih banyak. Ya. Baik, Tribuners, itu tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Randy Susiswo Ismail, calon wali kota Balikpapan periode 2024-2029. Kita akan jumpa lagi dalam program menuju Pilkada di edisi selanjutnya. Sehat untuk Indonesia, sehat untuk Kaltim, sehat untuk Balikpapan, dan sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.